Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bersama para pejuang. Ada Pak Tamrin, Pak semuanya ini pejuang-pejuang dari Jawara. Dan hari ini kita hadir di depan gedung KPK dalam rangka komitmen ya untuk terus memperjuangkan hak-hak rakyat dalam rangka memberantas korupsi, terutama korupsi dari keluarga Joko Widodo dan The Gang ya, dengan seluruh kroni-kroninya. Kita tahu bahwa saudara Joko Widodo telah berkuasa 2 periode atau 10 tahun, dan dalam periode 10 tahun itu banyak sekali kejahatan-kejahatan yang sebenarnya kasat mata. Namun karena saudara Joko Widodo masih memegang tampuk kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, masih bisa mengendalikan seluruh aparat penegak hukum, maka terlepas banyak kejahatan-kejahatan, dugaan-dugaan kasus korupsi yang terjadi di era Joko Widodo, baik yang dilakukan oleh lingkaran-lingkaran dekat saudara Joko Widodo dan keluarganya, maupun yang dilakukan oleh kroni-kroninya, baik politisi, relawan, dan seterusnya, itu nyaris tidak tersentuh hukum. Tapi alhamdulillah, di era setara Joko Widodo tidak lagi berkuasa, pelan-pelan satu persatu kejahatan-kejahatan terungkap. Di antaranya misalnya salah satu pendukung dari Joko Widodo yang menamakan dirinya sebagai Solidaritas Merah Putih, ketua umumnya, yakni Sylvester Matutina, hari ini tidak lagi berani menampakkan hidungnya karena memang ternyata dia sudah divonis inkrah 1,5 tahun. Hari ini mereka masih berusaha mencari dalih untuk menghindari eksekusi. Tapi saya yakin pada akhirnya Sylvester pun akan masuk bui begitu. Dan kita tahu juga pendukung-pendukung Joko Widodo yang selama ini sering mengintimidasi para pejuang yang ingin menegakkan keadilan kebenaran ini ternyata ketahuan bermasalah. Dan khusus untuk keluarga Joko Widodo, kita sudah sampaikan ya, banyak tadi dalam orasi dari tokoh-tokoh yang hadir, kejahatan-kejahatan saudara Joko Widodo. Kita tahu ada kasus Kanjuruhan, ya KM50, kemudian dulu KPPS 800 yang meninggal, itu terjadi di era Joko Widodo, termasuk 6.000 mobil SMK. Kebohongan-kebohongan ini kan begitu banyak. Korupsi, apalagi kalau kita tahu sudah ada laporan-laporan yang masuk ke KPK, misalkan laporan terhadap Kaisang, laporan terhadap Gibran, itu tidak diproses. Kenapa? Karena kita tahu masalahnya bukan tidak ada bukti atau bukan karena tidak ada kejahatan, tetapi ada perlindungan kekuasaan. Maka hari ini sebenarnya kita tidak sedang berada pada KPK, tapi kita sedang menyampaikan kepada rakyat bahwa kita akan terus mengawal kejahatan keluarga Joko Widodo. Dan saya ingin tegaskan bahwa hari ini ya, power Joko Widodo itu sudah melorot. Jadi kalau kita lihat di berbagai media, saudara Joko Widodo itu kesehatannya menurun drastis, ya kan? Tapi sejatinya bukan hanya kesehatannya yang menurun drastis, tapi pengaruh kekuasaannya juga sudah menurun drastis. Kita lihat tidak ada satupun partai yang membackup Jokowi. PDIP nggak membackup, Golkar tidak membackup. Di kasus jasa palsu, Joko Widodo hanya dibela oleh sejumlah relawan-relawan saja. Dan terakhir bahkan harus mengimpor ya pembelaan dari dari Partai Demokrat atau bukan Demokrat, Partai Nasdem. Jadi ada 2 kader Nasdem, yakni Bestari Barus dan Ahmad Ali, yang masuk ke PSI tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, minta agar Prabowo selaku presiden turun tangan menyelesaikan gaduh ijazah palsu, baik ijazahnya Jokowi atau ijazahnya Gibran yang hari ini dipersoalkan. Saya ingin tegaskan, setuju presiden terlibat, tapi bukan berarti terlibat mendamaikan masalah ini dan menganggap tidak ada kasus ijazah palsu. Nggak boleh. Justru kita butuh presiden untuk memanggil Jokowi agar dia menunjukkan ijazahnya. Dan kalau ternyata ijazahnya diteliti Rismon Sianipar dan Rosuryo itu ternyata sama dan palsu, ya dia harus masuk penjara. Bukan berarti diselesaikan dengan cara udahlah kalian damai saja, nggak bisa. Karena sudah terlalu gaduh kasus ini. Saya melihat saudara Joko Widodo hari ini sudah mulai kehilangan kepercayaan diri untuk melanjutkan kasus yang dilaporkannya di Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April 2025 yang lalu. Sebab sampai hari ini sudah tidak ada update. Pemeriksaan berhenti total. Kenapa? Karena kalau itu dilanjutkan, maka demi hukum ijazahnya harus ditunjukkan. Dan kalau ijazah itu ditunjukkan ketahuan palsu, maka perkaranya berbalik.
Ya, bukan Rizwan Roy Suryo yang salah, berarti dia yang salah. Karena itu saya menduga dia sedang berusaha keras untuk keluar dari kemulut ijazah palsu ini dengan mencari narasi dan sandaran legitimasi untuk mencabut perkara. Karena kalau langsung cabut kan malu dia. Masa dia lapor cabut? Berarti takut dong. Nah, hari ini dia sedang berusaha mencari legitimasi untuk keluar dari kasus ijazah palsu ini. Jadi saya kira seluruh rakyat jangan merasa lemah, apalagi kok putus asa dari dulu kok nggak ada hasil. Tidak. Hari ini alhamdulillah seluruh perjuangan untuk mengkritisi saudara Jokowi makin bertambah. Orang-orangnya juga muncul makin banyak. Sementara kalau kita lihat di media, pembela ijazah palsu yang nongol kan itu saja. Nah, ya kan? Nah, saudara Sylvester Matutina sekarang nggak berani lagi nongol di TV. Udah berkurang satu. Resman Nasution kena juga 1,5 tahun. Dia kabur. Ya, dia yang sombong minta orang-orang agar hadapi seperti Rasman, ternyata dia sendiri kabur begitu ya. Dan alhamdulillah orang-orang yang terus menyuarakan masalah kejahatan Jokowi makin bertambah. Dan hari ini jenderal-jenderal purnawirawan baik dari kalangan TNI dan polisi ikut hadir membersamai. Dan ini mengkonfirmasi bahwa yang menuntut agar Jokowi diadili dengan berbagai kejahatannya bukan hanya unsur civil society tetapi juga militer. Dan kita tahu sudah ada 8 tuntutan yang salah satunya dulu Forum Purnawirawan Prajurit Indonesia yang menuntut agar dimajukan Gibran. Dan sekarang juga sudah ada tuntutan dari masyarakat civil society melalui temuan yang menyatakan bahwa Gibran itu tidak memiliki ijazah SMA atau yang sederajat. Jadi kalau kita perhatikan di ketentuan pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, bahwa presiden dan wakil presiden itu kalau mau jadi calon capres atau cawapres itu harus memenuhi sejumlah syarat. Ada A, B, C, D, E, F, G sampai R. Nah, yang R yang ke-18 itu syaratnya adalah berpendidikan paling tidak SMA, SMK, MA, MAK itu Madrasah Aliyah Kejuruan atau sekolah yang sederajat. Nah, sekolah yang sederajat itu gampangnya kalau di kita pakai C. Nah, tapi ternyata Gibran tidak punya ijazah SMA. Gibran tidak punya ijazah SMK. Gibran tidak punya ijazah Madrasah Aliyah Kejuruan. Gibran juga tidak punya ijazah Madrasah Aliyah. Gibran itu tidak punya ijazah pakai C. Sehingga tidak memenuhi syarat. Nah, seseorang yang tidak memenuhi syarat, maka menurut ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 itu dapat dimakzulkan. Karena Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan pada negara, korupsi, penyuapan atau kejahatan berat lainnya, terbukti melakukan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat. Artinya apa? Kita juga jangan mau ditipu bahwa kalau mau memakzulkan harus dua-duanya. Mau maju memang satu paket, mau diturunkan cukup satu. Bisa satu, bisa dua-duanya. Bisa presiden saja, bisa wapres saja, bisa presiden dan wakil presiden. Karena bunyinya adalah presiden dan atau wakil presiden. Artinya bisa alternatif salah satu, bisa kumulatif dua-duanya. Saya kira ketika saudara Jokowi menyatakan dia mendorong seluruh relawan untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode sampai pemilu 2009, itu adalah upaya benteng pertahanan Jokowi berlindung kepada Prabowo agar tidak dimakzulkan. Seolah-olah kalau memakzulkan Gibran sama saja memakzulkan Prabowo. Padahal tidak. Karena paketnya berbeda, kecuali Prabowo tidak memiliki ijazah SMA seperti Gibran. Faktanya kan yang tidak punya ijazah SMA, yang tidak punya ijazah MA, yang tidak punya ijazah SMK, yang tidak punya ijazah Madrasah Aliyah maupun Madrasah Aliyah Kejuruan itu hanya Gibran. Artinya kalau dulu Gibran bisa selamat karena belum genap 40 tahun, karena dia melakukan upaya menyulap pasal 169 huruf Q syarat ke-17 yang harusnya semula presiden atau wakil presiden minimal 40 tahun, tapi melalui perantaraan Paman Usman perkara putusan MK 90/PU strip Romawi 21/2023 maka syaratnya diperluas
boleh 40 tahun atau belum genap pun nggak apa-apa, yang penting pernah menduduki jabatan politik. Tapi kalau pasal 169 huruf R atau syarat ke-18 mutlak. Jadi kalau Gibran tidak bisa menunjukkan ijazah SMA, tidak bisa menunjukkan ijazah SMK, tidak bisa menunjukkan ijazah madrasah aliyah, tidak bisa menunjukkan madrasah aliyah kejuruan, tidak bisa menunjukkan ijazah paket C, maka Gibran wajib dimakzulkan. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan pada saat diberikan kesempatan untuk melakukan orasi, saya meminta dengan hormat kepada Ketua KPK untuk melaksanakan fungsinya atau tugas pokoknya memberantas korupsi. Dalam hal ini kita semua sama tahu bahwa Jokowi sudah sangat cukup bukti melakukan korupsi yang sangat besar di Republik ini, yang membuat negara ini menjadi porak-poranda karena aksi korupsinya Jokowi selama 10 tahun. Maka Ketua KPK tidak ada alasan, meskipun kita semua tahu bahwa dia adalah produknya Jokowi, tetapi bukan itu menjadi alasannya untuk dia tidak menangkap Jokowi hari ini. Kalau dia seorang negarawan, maka Ketua KPK harus bertanggung jawab. Jika tidak, maka yang paling tepat dia harus mundur. Itulah negarawan, demi menyelamatkan bangsa. Kalau dia merasa ragu, merasa malu, merasa nggak enak, mundur. Tetapi kalau tidak, saya sampaikan tadi, waktunya sampai dengan tanggal 20 Oktober atau 1 tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo. Jika itu dia tidak mengambil langkah tindak lanjutnya, maka siap-siap ada gelombang jilid 2 yang lebih besar akan terjadi. Menurut Pak Ruslan, kinerja daripada KPK bagaimana? Kinerja KPK. Kinerja KPK hari ini kita sudah mulai melihat ada perubahan kinerja. Namun masih hanya yang level-levelnya masih di bawah. Yang induk-induknya korupsi belum, sampai sekarang belum. Meskipun semuanya sudah mulai terungkap. Kasus Pertamina dan lain-lain semuanya sudah terungkap. Tetapi dia belum bekerja maksimal. Nah, ini kita dorong dia bekerja maksimal supaya negara ini mendapatkan hasil hak-haknya kembali. Karena negara sedang tidak baik ekonominya sekarang. Sejauh ini Pak, komunikasi dengan KPK seperti apa Pak? Berapa? Komunikasi dengan KPK seperti apa Pak? Kami dari gladiator yang hari ini datang tidak memberikan ruang kepada KPK untuk bertemu. Karena memang sudah tertutup ruang itu, tinggal langkahnya KPK yang kita dorong, dia melakukan tugasnya sebaik mungkin demi keselamatan bangsa dan negara. Pak, selain melakukan aksi massa ini apa upaya-upaya apa lagi Pak yang akan dilakukan? Kita akan tetap bersuara, lambang. Kembali lagi, jika KPK tidak mendengarkan ini, maka akan terjadi aksi yang lebih besar dari yang hari ini terjadi. Ini aksi damai. Dan kita berharap Ketua KPK memahami ini, supaya tidak terjadi. Ingat, Nepal, kasus Nepal, dia belajar dari Indonesia. Ya, Nepal belajar dari Indonesia. Mereka mengadopsi cara pergerakan dari Indonesia. Ya, jadi jangan sampai ini menjadi sebuah referensi. Jangan sampai kita nepalkan, itu bahasa yang sering bermunculan di media sosial. Nah, ini waspadai para pejabat-pejabat yang tidak melaksanakan tugasnya, terutama para koruptor yang tidak pernah berpihak kepada rakyat, yang selalu merampok. Hati-hati, saya ingatkan. Apakah yang ditutup ini Jokowi atau keluarganya? Keluarganya juga atau Jokowi? Jadi kalau kita sudah bicara Jokowi, itu adalah paketan. Ya, tidak ada. Di lingkungan Jokowi adalah orang yang tegak lurus untuk bangsa, tidak ada. Semua adalah manusia-manusia bajingan semua. Sebagian besar manusia bajingan, manusia brengsek semua. Oke? Jadi bukan hanya Jokowi, lingkungan Jokowi juga sama. Oke? Satu paket Bang. Ya. Satu paket. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hidup Bandung. Mana Bandung? Seluruh Indonesia dimanapun berada, baik. Saya mendengarkan bersama imbauan dari gerakan lintas aliansi untuk melawan koruptor. Dalam hal ini
kawan-kawan di sini baik dari Ormas, Serikat Buruh, Ojol, dan lain sebagainya hari ini bersatu ingin agar KPK ini kembali ke jalan yang benar. Karena kami menganggap KPK selama ini, selama Jokowi berkuasa, hanya dijadikan sebagai alat kekuasaan, alat politik yang tentu saja tidak digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka memberantas korupsi. Dan ini tentu saja bertentangan dengan semangat daripada Prabowo yang hari ini begitu semangat dan luar biasanya buku-buku berapi-api ingin memberantas korupsi. Dan jika KPK tidak bisa mengimbangi daripada semangat Pak Prabowo untuk memberantas korupsi, maka KPK akan menjadi musuh pemerintah dan musuh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, kita juga minta kepada KPK untuk segera mengadili kolusi, korupsi, dan nepotismenya daripada Jokowi selama berkuasa. Itu sudah banyak kita lihat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pembiaran. Emang siapa sih Jokowi? Ya kan? Hebat amat di negeri ini. Apa mentang-mentang dia sebagai mantan presiden, dia tidak bisa diproses. Padahal banyak dosa-dosanya, orang juga udah tahu. Mendengar terlalu banyak skandal Jokowi itu kebanyakan. Bagaimana tentang persoalan dana COVID 1.000 triliun, bagaimana dana 346 triliun Kementerian Keuangan, bagaimana dengan mega korupsi ribuan triliun selama periode Jokowi. Posisi RP menempatkan Jokowi sebagai tokoh terbaik nomor 2. Itu kan harus jadi landasan. Harusnya segera bergerak, harus segera melakukan pemeriksaan dan penangkapan. Maka karena itu dibiarkan, maka hari ini seluruh elemen hari ini bersama-sama kumpul di sini minta agar KPK dan untuk segera mengadili Jokowi. Terlalu banyak masalah yang disisakan oleh Jokowi yang membantu, yang mengganggu jalannya pemerintahan Prabowo. Maka hari ini terjadi banyak sekali destabilitas politik, itu semua akibat kegagalan Jokowi dalam memimpin negeri ini 10 tahun terakhir. Ya kan? Banyak kasus-kasus perampasan tanah. Banyak kawan-kawan ojol nanti juga akan menjelaskan bagaimana nasibnya selama Jokowi berkuasa itu sama sekali tidak pernah diperhatikan. Bagaimana dengan perampasan tanah rakyat, bagaimana nasib buruh KPK, bagaimana kasus-kasus kriminalisasi aktivis buruh, ulama selama rezim Jokowi itu. Apalagi buruh itu amat tersinggung dengan Jokowi, karena Jokowi telah berinisiasi membuat undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dibuat secara ugal-ugalan brutal dan amburadul. Bahkan dikritik oleh aktivis buruh, dia melakukan penangkapan terhadap saudara kami, rekan perjuangan kami, Jumur Hidayat, Bangga Saiganda Nenggolan, hanya karena mengkritik undang-undang Omnibus Law yang terbukti inkonstitusional, yang terbukti dibatalkan oleh MK. Ini yang membuat buruh sakit hati. Maka kami di sini bersatu bersama dengan teman-teman yang lain mendesak KPK untuk segera tangkap itu Jokowi. Ya kan? Proses itu Kaisang, proses itu Gibran, proses itu Bobi, proses semua orang-orang dekat Jokowi yang selama Jokowi berkuasa sudah menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadinya. Tapi banyak orang Demokrat yang itu bisa dilihat. Anda bisa bayangkan aja macam kayak Gibran, kayak Kaisang. Dia cuma bilang dulu, cuma dagang pisang, dagang martabak. Mana ada keuntungan sampai 92 miliar hanya gara-gara jual pisang goreng sama martabak. Rakyat juga tahu kalau itu adalah modus upaya-upaya untuk mencuci uang-uang hasil korupsi. Maka dari itu kita minta juga kepada Pak Prabowo untuk desak Kejaksaan Agung, Barreskrim Mabes Polri, dan KPK untuk segera memproses KKN yang dilakukan oleh Jokowi dan antek-anteknya. Semua terbukti bisa dilihat. Hari ini banyak pembantu-pembantu Jokowi sudah ditangkap oleh KPK. Tapi yang kita inginkan adalah Jokowinya sendiri. Masa pembantu-pembantunya udah pada ditangkap? Tapi Jokowinya sendiri dipanggil aja kagak. Jangan, padahal kita juga udah tahu bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan. Mana konteks keadilannya? Semangat Prabowo jangan sampai dibikin fanpage oleh KPK.
Maka dari itu, kalau KPK nggak bergerak lagi, maka kita minta kepada Presiden Prabowo untuk segera mengganti komisaris KPK ini. Nah, ini ada kawan saya dari Ojol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sekali menegaskan di sini, sekali lagi saya tegaskan bahwa segera tangkap dan adili Jokowi. Karena Jokowi adalah biang carut marut berbagai permasalahan di Republik ini, termasuk melakukan pembiaran terhadap masa depan jutaan pengemudi Indonesia sampai saat ini tidak pernah jelas maksud nasibnya. Saya melihat Jokowi melakukan pembiaran terhadap eksploitasi dan manipulasi terhadap jutaan masyarakat pengemudi online dari perilaku aplikator yang rakus, tamak, dan serakah. Sekali lagi, segera tangkap dan adili Jokowi agar Indonesia aman. Merdeka, Indonesia, maju bersama rakyat. Merdeka! Menyampaikan terkait adanya penunjukan dari Bloomberg yang menunjuk Jokowi sebagai Dewan Eksekutif, kami dari SPPUB menyatakan sikap bahwa kami menyasar bahwa Jokowi tidak pantas ditunjuk sebagai Dewan Penasihat Bloomberg karena dialah penyebab carut-marut perekonomian yang ada di Indonesia. Terima kasih. Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarti. Saya dari kaum perempuan, kaum mak-mak yang notabene sudah tidak ada lagi istilahnya tenaga dan upaya. Tapi hari ini saya mencoba ada beberapa hal yang hari ini sudah disampaikan oleh kawan-kawan dari Gladiator. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan, tapi mungkin saya agak sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh yang lain, karena saya adalah dari buruh, saya mewakili buruh ya. Satu hal yang mungkin ada kesamaan, kenapa hari ini ada namanya gladiator atau apalah dinamakan ini. Jadi muara persoalan hari ini sampai ada di KPK ini adalah ada beberapa. Satu, persoalan tentang perampasan tanah. Yang kedua, soal masalah-masalah yang terjadi sampai hari ini juga belum bisa diselesaikan. Sebenarnya muara persoalan hari ini adalah dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law. Undang-Undang Omnibus Law ini adalah undang-undang sapu jagat yang di sana ada 79 undang-undang dan dijadikan 11 klaster. Maka kondisi hari ini imbasnya adalah 10 tahun pemerintahan Jokowi. Inilah imbas dari 10 tahun pemerintahan Jokowi hari ini. Ya, pemerintahan Jokowi di sini sebenarnya inilah membuat rakyat sengsara. Khususnya ini ada di depan mata dan di ibu kota. Istilahnya dari Jakarta, dari istana itu tidak jauh, hanya beberapa kilo. PIK 2 ini sudah setahun lebih persoalan. Satu adalah laut yang dibuat pagar bambu. Justru hari ini semakin dipasang beton. Ini juga belum bisa diselesaikan. Ada apa? Kenapa begini kan gitu? Ini sebenarnya harusnya pemerintahan yang baru, walaupun ini peninggalan 10 tahun yang lalu, ini adalah pemerintahan yang baru ini harus bisa menyelesaikan. Kenapa? Rakyat kita hari ini makin sengsara. Kapolri harus mampu untuk menyelesaikan, mengeksekusi persoalan itu. Yang berikutnya, KPK. KPK ini kan harusnya menangkap koruptor-koruptor. Jangan hanya sekedar menangkap yang klasteri kan gitu. Yang berikutnya adalah yang saya kadang-kadang bingungkan, uang dari
perampasan dari semua yang ditangkap itu dikemanakan. Hari ini pemerintah selalu mengatakan pemerintah punya hutang, terus uang yang dirampas dari mereka yang koruptor itu dikemanakan. Seharusnya untuk membayar hutang atau bunga hutang itu mampu untuk menyelesaikan. Itu satu hal. Yang berikutnya adalah harapan saya di tanggal 24 kemarin kan Hari Tani seluruh Indonesia, tapi belum ada satupun persoalan agraria, itu reformasi agraria ini belum juga diselesaikan, undang-undangnya juga belum. Sampai hari ini dibilang ini segera dibahas, ternyata sampai hari ini belum. Rakyat hanya dijanji-janjikan bahwa segera dibahas undang-undang tentang pokok agraria tadi. Itu satu. Yang kedua, undang-undang tentang perampasan aset sampai hari ini juga belum ada. Terus apa yang harus kita harapkan kepada mereka anggota DPR kan gitu. Maka dari itu satu hal yang saya mau sampaikan, karena ini adalah tanggung jawab Presiden Republik Indonesia yang ke-8 yaitu Bapak Prabowo Subianto. Maka dari itu saya meminta segera copot Kapolri, bubarkan KPK, dan Jaksa Agung juga dicopot. Karena apa? Ini adalah biang keladi dari persoalan yang terjadi di Republik Indonesia. Emang kenapa banyak koruptor yang ditangkap kelas teri, tapi kelas kakapnya bagaimana? Kenapa tidak bisa ditangkap? Inilah menjadi catatan bagi kami, bagian dari masyarakat Indonesia. Ini sebenarnya mampu tidak Presiden untuk mencopot 3 pilar ini. Kenapa 3 pilar? Karena ini adalah kalau dibilang pucuk pimpinan penegak hukum. Kalau ini juga mampu untuk mencopot, otomatis persoalan ini minimal bisa diurai dan ditarik benang merahnya. Itu aja. Karena apa? Ini ada Kang Khaled. Ini kan PIK 2 sampai hari ini justru sejengkal dari istana, tapi ternyata juga nggak ada yang bisa diselesaikan. Itu sebenarnya hari ini keprihatinan kami sebagai perempuan untuk ikut aksi di tempat ini. Hanya 3 hal itu yang saya meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera dilakukan pencopotan 3 pilar itu. Serasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang jelas kami di sini sebagai rakyat, petani dan nelayan, karena memang di sana adalah lebih berbasis pertanian dan nelayan. Tapi anehnya, ketika ruang pertanian digusur, ruang nelayan juga dibatasi, hukum tidak pernah tegak di hadapan kami. Padahal kami tahu, di saat kami menjaring, di saat kami menanam padi, tentu tidak terlepas dari kami yang selalu membayar pajak. Dan kemudian pajak itu juga buat menggaji para alat negara, baik dari kepolisian, kejaksaan, BPN, dan sebagainya. Tapi anehnya, ketika kami sebagai rakyat ada persoalan besar, yang itu tidak jauh dari ibu kota Jakarta, tapi ini terkesan malah justru dibiarkan. Bolehlah kami kemarin menghadiri sidang Arsin, yaitu kepala desa Kohot yang terlibat dalam pemagaran laut. Ya, cuman yang jadi masalah di sini, Arsen ini kan adalah penjahat kelas teri. Yang kami melihat seolah-olah kasus pemagaran laut dan kemudian pemalsuan SHGB, SHM ini seperti dilokalisir. Gitu. Yang ini adalah teri menurut saya. Dan terinya cuma 1 orang. Yang menurut pandangan kami
Kalau kita ngomong teri pun seharusnya 22 kepala desa yang harus ditangkap. Karena yang mencoba untuk melakukan memalsukan SHM dan SHGB di atas laut itu juga yaitu kepala desa yang mempunyai bibir pantai. Nah, mereka mencoba untuk memalsukan dokumen di atas laut dan kemudian menjual laut. Lah mereka melakukan ini otomatis juga ada yang menampung. Pertanyaannya adalah kenapa para penampungnya malah justru nggak dicolek-colek secara hukum? Terkesan negara juga masih takut dengan otak pelaku pemagaran laut, penimbunan sungai-sungai dan pengurugan sawah-sawah masyarakat di sana yang tanpa dibayar. Belum lagi penggusuran masjid. Belum lagi penggusuran masjid-masjid taklim yang awalnya mereka beribadah dengan baik, kemudian diganggu, masjidnya hilang. Bukan hanya itu, historis dan budaya di Banten juga hilang. Nah, ini saya bertanya sebagai rakyat, seperti bukan negara. Nah, kita sekarang dipimpin oleh Presiden ke-8, Pak Presiden Prabowo. Makanya kami memohon kepada Presiden, atau kami menawarkan satu hal saja. Pak Prabowo mau berdiri bersama rakyat atau tenggelam bersama penjajah. Karena kami rakyat Banten merasa dijajah, dirampas hak hidupnya, ruang pertaniannya, ruang budidaya ditambaknya, ruang lautnya juga dirampas. Nah ini negara mau kemana? Satu sisi Pak Prabowo juga mencanangkan program swasembada pangan. Bagaimana ngomong swasembada pangan sementara ruang ketahanan pangannya digosor oleh para penjajah? Ini yang kami tidak habis pikir. Maka kami berharap kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya pikir ini bukan kejadiannya hanya di Banten saja, tapi kejadian ini juga terjadi di Rempang, terjadi di Manado, terjadi juga di Bekasi, dan hampir seluruh penjuru wilayah Indonesia persis sama kejadiannya, penjajahannya seperti di Banten. Karena kami melihat itu, dan kita bisa hadapkan beberapa data di wilayah-wilayah yang selalu saja konflik masalah agraria. Dan lagi-lagi negara tidak pernah hadir. Dan celakanya negara dari mulai pusat sampai daerah ini memberikan karpet merah kepada oligarki dengan cara merubah tata ruang. Dan perubahan tata ruangnya ini adalah seperti peta di atas meja yang seolah-olah tidak ada masyarakat. Mereka tidak memindahkan bagaimana daya dukung, daya tampung ruang tersebut. Kalau kemudian mereka merubah tata ruang dengan kaidah-kaidah apa yang makhluk hidup yang ada di atas ruang itu, artinya mereka sudah berbuat semena-mena atau memang para pejabat saat ini sudah memberikan secara gelondongan bangsa kita ini kepada penjajah. Dan kami tidak terima itu, dan sampai kapanpun kami akan menuntut ketidakadilan ini, dan kami tetap akan terus melawan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.